siapa yang membacakan hadis ini, doa ini, riwayat ini setiap pagi di hari Jumat, setiap Jumat, saya mohon ampun kepada Allah. Allah satu-satunya Tuhan yang saya pertuhankan, yang selalu hidup, yang selalu menegakkan perhatian dan aturannya. Saya bertobat kepada Allah atas segala dosa yang pernah saya kerjakan. Maka Nabi memberikan komentar, ghufira lahu, maka Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya. Wa in kana farran minaz zahfi, walaupun ia pernah melakukan satu dosa besar seperti melarikan diri dari medan juang. Ya ibadallah, ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali Jumat ini, khatib mengajak kita semua untuk selalu berusaha meningkatkan syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain di dalam Al-Quran, atas nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan. Syukur atas nikmat iman yang telah diberikan kemampuan oleh Allah kepada kita untuk mempertahankan sampai Jumat ini. Itulah sebagian hamba yang masih beraktivitas, masih hidup, namun belum mampu beriman. Di antara amalan yang istimewa atas kesempatan yang Allah berikan pada kita memberikan keimanan itu dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat yang berkah, Jumat yang melahirkan perubahan kebaikan dan kemuliaan untuk kita semua. 1392 Hadirin, tersambung sanadnya terdapat dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak Lis-Sahihaini, kitab hadis yang disusun sesuai dengan persyaratan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Saat keduanya telah meninggal, Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi mengeluarkan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam meriwayatkan hadis keduanya, lalu menggunakan metodologi dari persyaratan itu untuk menjemput hadis-hadis yang pada umumnya belum diriwayatkan oleh keduanya. Maka di nomor hadis 1908 yang tersambung sanadnya pada sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, didapatkan satu keterangan hadis dari Nabi SAW ketika beliau bersabda, man qala dubura kulli salatin astaghfirullah memiliki jabatan atau standar biasa secara sosial, dia membaca, mengamati, memahami, mendalami surah Al-Kahfi khususnya di hari Jumat, maka dengan bacaan itu, pemahaman itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah akan berkenan memberikan cahaya khusus kepada orang itu bainal mengucapkan di setiap selesai salat antara dua Jumat. Astaghfirullah. Artinya jika ada yang membaca, memahami, mendalami Jumat ini, Allah akan berikan nur kepadanya sampai Jumat depan. Jumat depan dia baca, diberikan lagi nur sampai Jumat berikutnya.
hadisnya status satu-satunya dan Tuhan diriwayatkan yang saya pertuhankan, oleh Imam Al-Hakim yang selalu hidup, dalam kitabnya yang selalu menegakkan perhatian dan artinya yang aturannya. disusulkan derajat Saya kualifikasi bertobat hadisnya kepada Allah pada standar atas segala Al-Bukhari dan dosa yang Muslim. pernah saya Imam kerjakan. Al-Bukhari menghimpun Maka hadis, Nabi memberikan standarnya ketat. komentar, Tidak semua hadis bisa dihimpun. maka Beliau Allah meninggal, berkenan muridnya Imam Muslim mengampuni dengan dosa-dosanya. standar Imam Al-Bukhari menghimpun hadis kembali. Imam Muslim tak mampu menghimpun ia seluruhnya. pernah Beliau melakukan satu meninggal, dosa besar maka muncullah Imam seperti Hakim melarikan An-Naisaburi diri dari medan juang. mengambil syarat keduanya, Hadirin, mencari hadis yang belum dikumpulkan Al-Imam keduanya An-Nawawi dengan syarat rahimahullah Al-Bukhari ta'ala dan Muslim, maka diberi memasukkan nama pula kitab yang disusulkan hadis ini, Al-Mustadrak. riwayat Hadis ini pada bagian 3392. zikir beliau, Di antara khususnya hadis di dengan pagi status hari, sanad sahih, kemudian setara dengan menyambungkan Al-Bukhari dan satu Muslim, riwayat adalah hadis yang yang disampaikan menempatkan tadi dari paginya Abu Sa'id khusus di hari Al-Khudri Jumat, radhiyallahu ta'ala anhu. sehingga beliau Hadirin memasukkan rahimani pada wa zikir rahimakumullah. pagi di hari Jumat Ada apa dalam dan surat riwayatnya dengan mengatakan man Mengapa diberikan qala nur? fi kulli sabihati al-jum'ati, siapa yang Di dalam membacakan Al-Quran disebutkan hadis sebanyak ini, 45 kali. doa ini, riwayat Seluruhnya ini disebutkan dalam setiap bentuk kata pagi benda, di hari Jumat, bahkan menjadi setiap nama Jumat, satu dari 100 dengan kalimat yang sama, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul Dari qayyum 45 wa penyebutan atubu kata ilaihi An-Nur ini thalathan, dibagilah oleh para ulama dibacakan selama 3 kali, pemaknaan, dibacakan sebanyak menjadi 3 kali. 12 kualifikasi Ghufira makna. lahu, Allah berkenan 45 mengampuni dosa-dosanya, wa in kana 12 fa'an min inilah yang az-zahri, dimaksudkan sekalipun ia cahaya pernah yang melakukan diberikan dosa besar, kepada orang-orang yang membaca ia surah Al-Kahf, menghindar dari medan juang. memahaminya, mendalaminya, memaknainya dan Ada mengamalkan analisis yang isinya, cukup maka menarik dia akan mendapatkan 12 dari kalimat cahaya yang ini diungkapkan dari ini, setiap hari yang dia singkat, bawa, setiap pekan padat, bertemu ke pekan serius, berikutnya. hasilnya begitu Apakah besar. 12 cahaya ini? Kalimat Durasi ini khutbah bukan yang sangat sekedar singkat doa ini, kita ambil satu yang atau saat dua cahaya dimunculkan dari 12 yang seakan-akan dimaksudkan. seseorang bebas melakukan kesalahan, Kata nur mudah melakukan dosa bila bahkan yang disebutkan besar, dalam Al-Quran, lalu tinggal maka kata mengucapkan para ulama, kalimat ini dan termasuk selesai. sanadnya tersambung pada sahabat Ada mulia pemahaman turjuman dalam Al-Quran. setiap teks hadis Pakar yang Al-Quran disampaikan, yang langsung didoakan ada oleh Nabi pengertian sallallahu alaihi dari wasallam. setiap apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di titik itulah kita membutuhkan sanad untuk mengetahui Maka itu beliau semuanya. memiliki anak bungsu bernama Kalimat Abdullah, astaghfirullah Abdullah bin Abbas yang radhiyallahu diucapkan ta'ala anhuma. setelah selesai Punya sholat kediaman ataupun juga setiap pintu Jumat yang di akhir sangat pekan, indah untuk memasuki memberikan tawaf di kesan samping korektif Bukit dan Safa. evaluatif Pintu inilah kepada yang menjadi setiap pintu kita sunnah selaku saat hamba kita Allah akan Subhanahu memulai wa tawaf. ta'ala. Hadirin Koreksi rahimani wa dan rahimakumullah. evaluasi, Ibnu Abbas mengoreksi radhiyallahu ta'ala hal-hal anhu yang tidak tepat yang menyampaikan pernah di kita antara kerjakan, makna nur, mengevaluasi di makna kinerja Islam, amal soleh kita yang yaitu mungkin makna belum banyak Islam. dikumpulkan, termasuk setelah menunaikan solat. Mengapa zikir pertama yang diungkapkan kalimat istighfar? Sebagian ulama mengatakan boleh jadi seharusnya hamba yang solat itu menunaikan solat dalam keadaan khusyuk, dia abai dengan sifat khusyuk itu. Ada yang baru takbir sudah ingat dengan pekerjaan, ada yang baru takbir sudah ingat dengan WA, ada yang baru takbir teringat dengan utang, ada yang baru takbir teringat dengan jalinan pertemanan. Dari mulai takbir sampai dengan salam ditutup yang terakhir, barangkali di bawah standar kekhusyuan, di bawah 50%, dia bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah selesai menunaikan salat, kalimat pertama yang kita ucapkan astaghfirullah seakan memberikan pesan permohonan ampun kepada Allah karena tak mampu fokus sepenuhnya dalam salat, karena lemah untuk khusyuk sepenuhnya dalam salat, yang dengan kalimat itulah Allah berkenan mengampuni dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi saat salat itu. Pun demikian, antara salat satu ke salat yang lainnya diucapkan astaghfirullah bukan sekedar diungkapkan di lisan, tapi sekaligus mengingat dalam fikiran, meresapkan dalam hati apa kesalahan yang pernah diperbuat itu, dosa apa yang pernah dikerjakan itu. Dari
ujung kepala sampai ujung kaki, mata yang salah melihat, telinga yang salah mendengar, lisan yang salah bicara, sampai dengan kaki yang keliru dalam melangkah. Maka kalimat astaghfirullah mengoreksi semua bagian perilaku yang salah itu, mengevaluasi perilaku yang tidak tepat itu, dan merubah semua yang keliru, yang salah itu ke jalan yang saleh. Itu hakikatnya. Pedoman keislaman yang untuk itulah kemudian dilakukan langkah evaluasi harian, lalu bertemu pada Jumat ada evaluasi pekanan, baik tentang seorang diucapkan dalam setiap Jumat untuk mengevaluasi dalam sepekan apa kekurangan yang dilakukan, kesalahan yang dikerjakan, perbuatan negatif yang sudah terlanjur keluar, maka dievaluasi dalam sepekan, berupaya untuk memperbaiki itu dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya diantaranya ketika Nabi sallallahu alaihi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan akan otomatis menjadi kafarat dari dosa-dosa kecil yang pernah terjadi di antaranya. Dengan mengerjakan salat benar, ikhlas, dosa-dosa kecil digugurkan. Dengan istighfar, mengevaluasi diri, ditambahkan setelah selesai salat pagi-pagi dalam Jumat kita istighfar sampai dengan sebutkan 3 kali sampai sadar. Bukan hanya 3 kalinya, sampai punya kesadaran bahwa itu salah, sampai punya kesadaran bahwa itu keliru, sampai punya kesadaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Saat itulah kita mengatakan alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai kita mampu menetapkan ada Allah yang mengawasi kita, ada Allah yang kita tuhankan, ada Allah yang selalu hayyun la yamut, selalu tegak, selalu hidup mengawasi kita semua, qayyum, tidak pernah abai dan lalai dalam mengawasi kita. Sampai kita punya rasa itu, merasa diawasi Allah, merasa dipantau Allah, sehingga dengan dipantau itu kita tidak bicara sembarangan. Takut kalau bicara sedang dipantau salah, takut kalau mendengar yang salah ketika sedang dipantau. Wa atubu ilaihi, dan di ujungnya kita kemudian berkomitmen, bertekad bahwa kita ingin berubah jadi orang baik. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji di hadapan Allah tidak akan mengulang itu kembali. Maka siapapun yang mampu melakukan ini, pantas bila Allah ampuni dosanya, karena dia mengevaluasi dirinya. Setiap hari 5 kali dievaluasi minimal, setiap pekan dievaluasi, dia berjanji menjadi pribadi yang baik, dia mengoreksi kesalahannya. Pantas Nabi mengatakan kalau ada orang yang melakukan itu, bekerja dengan benar dan mempertahankan itu sampai dia wafat, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya di dunia, di alam kuburnya terjaga, dan dimuliakan saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Untuk itulah Al-Quran menampilkan waktu-waktu tertentu untuk berzikir istighfar ini. Ada yang menjelang subuh disebut dengan sahar, jamaknya ashar. Di Al-Quran surah ke-51 di ayat ke-18 Allah menyampaikan wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang punya zikir khusus, orang-orang calon penghuni taman surga. Setiap kali akan datang subuh setelah tahajud, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan di antara zikir yang disebutkan pengampunan dosa tadi, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia sebutkan sampai 3 kali hingga terasa pada jiwanya. Orang-orang yang mampu mengamalkan itu diisyaratkan dalam surah Ali Imran setara dengan orang-orang yang berinfak, setara dengan orang-orang yang sabar, setara dengan orang-orang yang berbuat baik, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang rajin istighfar, rajin mengevaluasi diri, rajin memohon ampunan menjelang fajar, maka Allah setarakan seperti halnya orang-orang yang infak, orang-orang yang sabar,
orang-orang yang khusyuk, dan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang memahami bahwa amalan-amalan itu menghadirkan kemuliaan-kemuliaan. Rajin istighfar juga berpotensi menambah kepercayaan Allah untuk memberikan titipan harta kepada kita. Ditemukan keterangan itu di Quran surat Nuh misalnya. Di ayat ke-10 itu dengan kalimat istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis salaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Aku katakan kata Nabi Nuh alaihissalam pada umatku, ayo istighfar kepada Rabbmu. Sungguh Allah itu maha menerima istighfar, maha menerima taubat, maha mengampuni dosa sebesar apapun. Kalau itu sudah diberikan, maka anugerah diturunkan, air hujan dibuka. Hujannya bukan musibah dalam arti yang buruk, hujannya turun dengan rahmat, hujannya kebaikan, hujannya menghilangkan, meringankan panas, menghilangkan penat, menghilangkan debu-debu yang menghadang. Wa yumdidkum bi amwal. Setelah itu Allah tambahkan harta benda supaya kita bisa ibadah dengan harta itu. Itulah sebabnya kenapa di Ali Imran disetarakan dengan munfiqin. Ketika hartanya datang, maka orang rajin istighfar, gemar berinfak. Bukan sekedar tambah harta, tambah mewah, tambah foya-foya, tidak. Pelaku istighfar, ahli istighfar, ketika dititipkan harta, dia gemar berinfak. Istighfar pengaruh kepada kekhusyuan. Wal qanitin, qanitun itu adalah sifat bagi orang-orang yang khusyuk dalam salat di antaranya. Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Orang-orang yang istighfarnya bagus akan berdampak pada sholatnya pun bagus. Sholatnya baik. Bila sholatnya sudah baik, doanya terkabul. Bila sholatnya sudah baik, pribadinya jadi baik. Maka istighfar ini agung nilainya. Mengampuni dosa, mendatangkan harta dari sisi yang tidak kita duga, dan merubah pribadi kita menjadi orang baik, serta mempengaruhi setiap ibadah kita, merubah kualitasnya menjadi lebih baik. Itu diantara riwayat, walaupun singkat, padat, tapi bermanfaat. Dan dengan iman kita bisa mendapatkan itu. Berzikirlah dengan menggunakan iman, terimalah riwayat ini dengan menggunakan iman, lakukan dengan menggunakan iman, dan dengan iman itulah kemudian kita dihisab, dan dengan iman itulah kita hidup, dan dengan iman itulah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Semoga khutbah yang singkat ini bisa menjadi pedoman berkehidupan yang padat untuk kita dan menggugah kita untuk berevaluasi diri. Sungguh pada akhirnya selalu terbebas seluruh aktivitas kita di dunia ini akan berakhir. Dalam bahasa Arab, tapi yang belum selesai adalah pertanggungjawaban amalan kita. Apakah dinilai saleh ataukah dinilai salah? Jika sampai Jumat ini kita merasa masih banyak amal salah yang kita koleksi, sedikit amal soleh yang kita kumpulkan, dan kita berharap rahmat Allah, setidaknya manfaatkanlah Jumat ini untuk berintrospeksi, mengevaluasi diri, setidaknya menggunakan kalimat istighfar yang tadi diajarkan oleh Nabi SAW. Semoga dengan itu mengantarkan kita pada lembaran hidup yang lebih baik, dan juga menyampaikan kita pada akhir kehidupan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allah yastajib lana wa lakum jami'an. Semakin lekat dengan Allah, dibebaskan dari kegelapan. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi dalam doa ini kita akan fokuskan untuk permohonan kebaikan dunia kita, evaluasi amalan kita, dan harapan kita kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan baik dan diterima ketika pulang menghadap Allah dalam penerimaan yang baik, dan diberikan tempat terbaik untuk bertemu dengan orang-orang baik, terkhusus Rasulullah SAW. Dilepaskan dari Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نستغفرك اللهم يا الله الذي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ونتوب إليك ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ya Allah jika ada hamba-Mu yang menunaikan Jumat saat ini di tempat ini khususnya datang membawa dosa seberat sebesar apapun maka mohon ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah wala hamman illa farajtah jika ada yang datang membawa kegelisahan mohon tenangkan hatinya wala asiran illa yasartah jika ada yang datang membawa kesulitan mohon ringankan dan hilangkan kesulitan hidupnya wala maridan illa syafaitah jika ada yang hadir saat ini engkau uji dengan penyakit mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya wala dainan illa qadaitah jika ada yang sedang terlilit oleh utang piutang mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya Allahumma ya arhamar rahimin ij'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma jadikan pertemuan kami di Jumat ini menghimpun kebaikan dan kekeluargaan di antara kami dan bila pun kami mesti berpisah jadikan perpisahan kami mempertemukan kami dalam pertemuan yang lebih baik dibandingkan dengan hari ini Allahumma ja'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhira wafatina husnal khatimah ya Allah jadikan lembaran baru kehidupan kami lebih baik dibandingkan hari-hari sebelum yang telah kami lalui dan bila pun kami mesti kembali kepadamu kapanpun waktunya wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah tawaffana muslimin biqawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wafatkan kami dengan kemampuan di lisan kami untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wajib kalimatana biqawlika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya Allah maka jawab kalimat kami dengan panggilanmu yang indah hei jiwa-jiwa yang tenang cepat pulang kepada aku aku ridha dengan seluruh amalmu engkau pun akan ridha dengan pemberianku masuk dalam golongan hamba-Ku aku siapkan surgamu Allahumma ja'al apa yang terjadi dia bangga nahnu ya Allah Allahumma ja'alna nahnu ya Allah habibi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah jadikanlah kami di antara umat-umat Nabi yang sangat mencintai dan menghadirkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahfadna wahfad biladana Indonesia waj'al biladana balatan tayyibatan wa anta tardah ya Allah menjaga kami ya Allah agar istiqamah dalam kebaikan dan menjaga negeri kami Indonesia menjadikan Indonesia negeri yang penuh dengan rahmat darimu dan Ku jaga dari berbagai macam penyimpangan wahdi umara'aha liyahtadu ilaika wa liyakhaffifu hisabahum yawmal qiyamah dan mohon berikan hidayah ya Allah berikan hidayah kepada para pemimpin kami di level atas sampai yang rendah agar berpegang teguh ya Allah pada nilai ketakwaan kepadamu bagi meringankan hisab mereka di akhirat kelak wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din ya Allah dan jaga para ulama kami dengan kesehatan keikhlasan ketakwaan dalam menyampaikan risalah dakwah mereka Allahumma barik hadhil madrasah khiyar wa ma'had amira ya arhamar rahimin wa man fiha wa sisihi wa mu'tamili ya Allah berkahi madrasah khiyar ini ma'had amira dan seluruh yang mendirikan seluruh yang menjaga menghidupkan dan ikhlaskan kami untuk mendapatkan ridha-Mu ya arhamar rahimin Allahumma unsur ikhwatana fi Palestin Allahumma unsur ikhwatana fi Palestin waj'al ahya'ahum mujahidin fi sabilik wa mawtahum syuhada wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah anugerahkan pertolongan terbaik-Mu pada saudara-saudari kami di Palestina jadikan setiap yang hidup di antara mereka sebagai pejuang ikhlas karena-Mu dan jadikan setiap yang wafat syuhada dalam
dalam pandangan-Mu, dan sertakan kami bersama mereka dalam rahmat yang telah Engkau tetapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul al-qayyum wa natubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga kita mendengar, ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. aqimus shalah yarhamukumullah. alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jika ada satupun jamaah hari ini menunaikan Jumat datang bergumur dosa, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah gugurkan dan hapuskan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan satupun hamba-Mu pulang meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang merasakan kesulitan di pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan sosialnya, dengan berkah Jumat ini dan keikhlasannya, ya Allah, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada satupun jamaah yang tengah diliputi oleh utang piutang yang menyulitkan hidupnya, maka mohon limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma hdina ya Allah bikaramika. Ya Allah, mohon berikan hidayah kepada kami dengan keutamaanmu, dengan kemuliaanmu, agar kami menjadi pribadi yang lebih baik setelah Jumat ini, ya arhamar rahimin. Waj'al baqiyata hayatina hayatan tayyibah wa akhira wafatina husnal khatimah. Ya Allah, bila pun kami mengalami kehidupan setelah Jumat ini, jadikan lembaran hidup kami lebih baik daripada sebelumnya. Dan bila pun kami mesti wafat di Jumat ini, jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Tawaffana muslimin biqaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, ringankan lisan kami dalam sakaratul maut kami untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mohon jawab ya Allah kalimat kami dengan kalam-Mu. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku rida dengan amalmu, engkau pun akan rida dengan pemberianku. Jadi bagian hamba-Ku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma hfadna wahfad biladana an Tunisia waj'alha baldatan tayyibatan wa anta tardaha wajma wahid su'adaha wajannibha minat tafraqati ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Jadikan Indonesia negeri yang makmur, yang Engkau ridai, yang jauh dari maksiat. Satukan rakyatnya, jauhkan dari perpecahan ya arhamar rahimin. Wahdi umara'aha wa wuzara'aha wa kullu man fiha minal mas'uliyah ya Allah liyahtadu ila ridaq liyakhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, berikan hidayah kepada para pemimpin bangsa ini di setiap level kepemimpinan, yang tinggi sampai dengan yang rendah, para pemimpinnya, para menterinya, para seluruh orang-orang yang diberikan amanah kepada mereka. Berikan hidayah untuk memberikan kebijakan yang adil, yang akan meringankan hisab mereka di hari kiamat ya arhamar rahimin. Allahumma hfad ulama'aha waj'alhum mukhlasin lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, sehatkan mereka dan berikan hidayah pada mereka untuk berdakwah dengan ikhlas, menyatukan umat, menjauhkan dari perpecahan. Allahumma ya khairan nasirin. Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin, fi Gaza. Allahumma ya Allah khaffif hisabana yawmal qiyamati an da'fina fi nusrati ikhwanina fi Gaza. Ya Allah, anugerahkan pertolongan-Mu ya Allah, dari-Mu saja kepada saudara-saudari kami di Palestina, di Gaza khususnya ya arhamar rahimin. Dan mohon ringankan hisab kami di hari kiamat karena kelemahan kami ya Allah dalam membantu saudara-saudari kami di Palestina. Allahumma barik hadzal makan wa hadzal masjid wa hadza wa man fihi ya arhamar rahimin.
Ya Allah, mohon berkahi masjid ini, berkahi tempat ini, berkahi setiap tempat yang ada di tempat ini, dan siapapun yang menginisiasi, mengembangkan, bertugas di tempat ini, kementerian ini, dan jauhkan segala bentuk perbuatan maksiat yang tidak Engkau ridhoi yang berada di tempat ini ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.